channel YouTube aku ya. Nah, hari ini kita mau bikin pizza homemade ya. Anakku tuh lagi pengen dibuatkan pizza ya. Jadi daripada beli di tempat jauh-jauh sana ya, kita bikin sendiri ya. Jadi kalau kita bisa bikin sendiri kan enak ya. Kepingin tinggal bikin gitu ya, dengan bahan yang ada di rumah. Oke. Nah, ini kita mau bikin pizza yang empuk gitu ya teksturnya. Sebenarnya aku suka jenis pizzanya yang sedikit keras gitu ya, yang nggak terlalu empuk. Nah, ini karena kita mau buatkan untuk anak-anak, jadi kita bikin yang empuk gitu ya, biar gampang dimakannya. Ini bukan resepku sendiri ya. Nah, ini aku dapat resepnya ini biasanya itu cari-cari dari YouTube atau dari Instagram gitu ya. Itu biasanya aku coba-coba gitu, nanti kalau resepnya cocok ya aku pakai, kalau enggak resepnya ya enggak aku simpen ya, biar enggak salah-salah ya. Eman-eman bahannya ya, kalau sudah bikin habis itu enggak berhasil kan kebuang gitu ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar bikin supaya kita bisa buat sendiri. Oke ya, ini sekarang kita sudah siapkan bahan-bahannya. Yang pertama kita pakai tepung terigu protein tinggi ya, ini pakai Cakra 200 gram. Kemudian ada tepung terigu protein sedang, tepung segitiga, aku pakai 100 gram. Kemudian ada gula pasir 40 gram. Kemudian ada 1 butir kuning telur ya, ini. Kemudian kita pakai ragi instan ya, ini ragi instannya kita pakai 7 gram, pakai merek apa aja boleh ya, yang penting ragi instannya ini dipastikan yang masih aktif ya. Kemudian ada garamnya setengah sendok teh ya. Kemudian kita pakai ini margarin 60 gram, ini aku pakai Blue Band Cake and Cookie itu ya. Kemudian ini ada 150 ml air dingin. Nah, ini untuk toppingnya ya, kita pakai sosis, terus ada keju mozzarella. Kalau misalkan teman-teman nggak punya keju mozzarella, teman-teman boleh ganti pakai keju cheddar atau keju quick melt itu ya, pokoknya yang ada di rumah aja. Kemudian kita pakai bawang bombay ini kita pakai seperlunya ya, kita pakai separuh aja ya. Kemudian ada saus, ini sausnya aku pakai saus ini Del Monte ya, ada saus tomat juga ini. Kemudian kita pakai oregano, pakai seperlunya. Kemudian kita siapkan loyangnya pizza ini ya, dan ini aku pakai loyang yang diameternya tuh 24 cm ya. Oke dah, itu aja bahan-bahan yang perlu disiapkan, dan sekarang saatnya kita mulai bikin. Tonton terus videonya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita cuci tangan kita ya, pastikan tangannya kita bersih. Kemudian kita ambil baskom, kemudian kita masukkan tepung-tepungnya ini ya, kita masukkan segala tepung. Kemudian gula pasir ya. Kemudian ini pernipannya ya, 7 gram itu sama dengan 2 sendok teh ya. Oke, kita masukkan juga, kita campur seperti ini dulu ya. Kemudian masukkan telur. Oke, kita aduk. Ini kalau teman-teman punya mixer untuk bikin roti ya, pakai itu ya, biar lebih gampang. Ini karena aku pakai manual, pakai tangan ya, jadi dikira-kira aja. Oke, kita masukkan air dinginnya ini sedikit demi sedikit ya, jangan langsung dimasukkan, nanti takutnya kan kelembean, jadi kita atur. Oke. Oke ya, ini airnya udah semua, kita uleni sampai sedikit kalis ya. Oke ya, setelah agak kalis seperti ini, kita masukkan
garam sama margarin ya. Garamnya, kemudian nih margarinnya. Kenapa kita taruh belakangan? Ragi instan itu kalau campur dengan garam atau yang asin-asin tuh nggak akan aktif ya, jadi nggak boleh sama-sama naruhnya. Ini kita uleni. Oke ya, ini kita uleni sampai 5-8 menit ya. Kita campur, ini agak lengket gitu ya. Nanti kalau sudah kalis nggak lengket. Kayak orang nyuci baju itu ya. Diuleni sampai benar-benar kalis, elastis. Jadi tenaganya tuh harus lebih ekstra. Udah 5 menit tuh ya. Adonannya memang agak sedikit lengket ya, tapi nggak apa-apa. Ini nguleninya tuh harus tenaga ekstra ya, makanya pizza itu mahal. Oh no. Nah, bayangkan kalau nggak ada mesinnya penggiling roti itu gimana kalau nguleni seperti ini. Banting ya. Kalau sudah lentur seperti ini ya, sudah bagus, udah nggak lengket di sisi-sisinya. Kita taruh di tengah ya. Ini lembut banget adonannya nih, karena kita mau bikin yang empuk. Oke ya, kita tutup dengan lap kering ya. Ini kita istirahatkan 30 menit. Untuk topping ini teman-teman bisa sesuaikan dengan seleranya teman-teman ya. Kita siapkan ovennya. Ini aku pakai oven tangkring ya. Untuk panasnya itu teman-teman pakai kira-kira. Biasanya kalau ngoven si pizza itu harus benar-benar panas ya. Kalau teman-teman pakai oven listrik ya kurang lebih itu 190 sampai 200 derajat Celcius gitu ya. Jadi teman-teman sesuaikan sama ovennya teman-teman masing-masing ya. Oke ya, ini aku kira-kira dulu. Oke ya, setelah 30 menit kita mau buka dulu ini adonannya. Wow, itu ya, itu udah mengembang. Ini mengembang dengan sempurna ini. Ini kita kempeskan. Kemudian kita uleni sebentar ya. Ini adonannya lembut banget soalnya ya. Ini diuleni sebentar aja ya. Ini kalau udah seperti ini nggak lengket ya. Oke, kita siapkan alasnya ya. Kita taburi sedikit tepung terigu. Ini alasnya sudah dibersihkan ya. Oke, ini kita taruh adonannya. Tak bentuk sama tanganku aja gini, langsung gitu. Yang penting tangannya itu bersih. Ini ketebalannya teman-teman bisa sesuaikan sama seleranya teman-teman ya. Kalau anakku sih sukanya tuh tebel, empuk gitu ya. Kalau aku sukanya yang tipis gitu sih. Oke ya, ini sudah diewer-ewer. Kemudian kalau sudah rata ya, kita taruh di loyangnya. Sudah langsung ya. Ini, oke, soalnya ini lembut banget ya. Ratakan ini ya. Kalau teman-teman nggak punya loyang pizza seperti ini, teman-teman bisa pakai loyang biasa itu ya. Mau segi 4, mau bulat boleh ya. Diolesi dengan minyak dulu. Ya tergantung selera ya. Suka yang tebel atau suka yang tipis. Kalau bikin sendiri kan bisa disesuaikan gitu ya. Ini sudah rata ya. Dan sekarang kita tusuk-tusuk adonannya ya. Tusuk-tusuk biar nggak gembung. Dan sekarang kita tinggal isi toppingnya. Saus Del Monte pakai secukupnya, disesuaikan ya. Soalnya kalau sausnya itu nanti kalau kebanyakan juga nggak bagus ya di adonan pizzanya.
jadi agak basah pizzanya, nggak enak. Saus tomatnya, oke, kayak 1 sendok makan, campur. Jadi bikin pizza itu harus telaten ya. Susun seperti ini ya. Dijadikan pizza mini bisa. Kita taburi keju. Oke, ini kita taburkan apa namanya, bawang bombaynya. Dan terakhir kita kasih oregano ya. Ini biar wangi. Oke, secukupnya aja. Kemudian kita oven selama 10 sampai 12 menit atau sampai matang ya. Dan ini dia teman-teman, seperti ini hasilnya. Ini ngembang banget. Ini tadi harusnya tuh nggak terlalu tebel ya, harusnya jadi 2 karena aku maunya yang ekstra tebel. Jadi ya seperti ini ya. Pizza homemade kita yang super empuk sudah jadi ya. Ini tinggal dinikmati pakai saus sambal, saus tomat atau dengan mayones ya kalau suka. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Semoga ini resepnya bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan jangan lupa untuk dicoba di rumah resepnya ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe tentunya ya untuk teman-teman yang belum subscribe. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah. Selamat mencoba ya.